Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi di renungan pagi kita pada hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Namun sebelum kita akan memulai renungan kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dari malam kami beristirahat hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat. Sebelum kami akan mulai semua aktivitas kami rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Percayalah dalam menunggu. Ayat inti kita terdapat di Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai dengan akhir. Jadi apa dari ayat ini memberikan kita supaya segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untuk kita semua. Kadang kita merasa bahwa mungkin doa kita tidak dijawab sesuai dengan harapan kita. Tetapi apa? Percayalah bahwa Tuhan itu punya Tuhan punya rencana yang lebih baik dari yang kita harapkan. Nah, proses membutuhkan waktu. Seperti hujan yang membuat tanah menjadi subur untuk tanaman, Tuhan juga sedang menyiapkan hati kita untuk menerima jawaban doa. Ya, jadi ketika kita masih menunggu jawaban doa, disitulah Tuhan masih memproses kita. Tuhan mau lihat apakah kita masih mau menunggu jawaban doa kita. Dan kita bukan hanya sekedar menunggu, tapi kita mendoakan terus, kita berdoa dan berdoa. Ya. Lalu percaya dalam menunggu. Saat kita menunggu jawaban doa, percayalah bahwa kita sedang bekerja bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Jangan kecewa, tetapi percayalah pada Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang indah. Teman-teman, pernah nggak? Kita mungkin pernah bilang, oh Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah meminta kepada Tuhan terus berkali-kali, ya. Tetapi mana jawaban doanya belum ada, ya. Bahkan Tuhan tidak menjawab doa saya, atau bahkan Tuhan nggak ngasih petunjuk gitu ya doa yang saya doakan. Nah teman-teman, itulah dimana Tuhan mau melihat kita, apakah kita masih setia menunggu. Karena kalau kita melihat di dalam Alkitab, ketika Tuhan bilang meminta kepadanya, ya, tetapi bukan meminta hanya sekali saja. Tuhan mau berkata kepada kita, meminta secara terus menerus, kita berdoa secara terus menerus, ya. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu, kalau kita melihat dari tokoh Alkitab, ya, Abraham dan juga Sarah, mereka menunggu selama 25 tahun untuk memiliki anak. Tetapi apa? Pada akhirnya Tuhan memberikan mereka Ishak, anak yang dijanjikan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memiliki waktu yang tepat untuk menjawab doa kita. Jadi apa yang saya mau katakan Bapak Ibu? Abraham dan Sarah, ya, ketika Tuhan menjanjikan mereka akan mendapatkan keturunan, tetapi apa? Mereka menunggu selama 25 tahun. Apakah kita bisa seperti mereka, ya, menunggu selama 25 tahun? Kita aja mungkin nunggu selama setahun aja, oh Tuhan udah lama ini, gimana ini, ya. Tetapi apa? Kita melihat contoh dari Abraham dan Sarah, mereka setia menunggu selama 25 tahun. Akhirnya apa? Dengan mereka kesetiaan mereka, Tuhan apa? Tuhan menjawab doa mereka dan Tuhan mengaruniakan Ishak kepada mereka. Ya. Nah, yang menjadi aplikasinya bagi kita yaitu mari kita tuliskan doa-doa kita, ya. Tuliskan doa-doa kita dan harapan-harapan. Lalu percaya bahwa Tuhan sedang bekerja untuk menjawabnya, ya. Ketika kita sudah menulis jawaban doa-doa kita, mari kita tulis, kita percaya bahwa oh, ini doa saya hari ini, kita percaya pasti Tuhan akan menjawab doa kita. Lalu percayalah dalam menunggu. Saat kamu menunggu jawaban doa, percayalah bahwa Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang indah. Lalu fokus pada Tuhan. Jangan fokus pada masalah, tapi fokus pada Tuhan yang dapat menjawab doa kita, ya. Seringkali kita juga sebagai manusia ketika ada masalah kita doa kepada Tuhan tetapi nggak ada jawaban, kita bilang ini kok masalahnya gini. Tapi apa? Mari kita fokus kepada Tuhan karena Tuhan yang memberi jawaban doa kepada kita. Ya, jadi untuk teman-teman semua, Bapak Ibu, kalau mungkin hari ini doa kita belum dijawab, ya, atau mungkin kita masih menunggu, mari tetap setia kita berdoa kepada Tuhan. Kita setia menunggu jawaban itu. Yang menjadi kesimpulan bagi kita, percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik untuk kita. Saat kita menunggu jawaban doa, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar. Tuhan tidak akan pernah terlambat dan segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, kembali lagi dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah terlambat untuk menjawab doa-doa kita, ya. Yang penting kita mau percaya dan kita setia menunggu
kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah mulai dari hari ini ketika kita berdoa kepada Tuhan, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya, karena barang siapa yang berdoa dengan percaya, dia akan mendapatkannya. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.